kali ini kita kedatangan bintang tamu yang terkenal di sekolah loh guys. Tapi yang bedanya bukan guru, melainkan kata kita Alifa Ferdianka. Ayo dong Kenalkan nama kamu. Hai semuanya. Hai. Perkenalkan nama aku Alifa Ferdianka, Ketua OSIS SMP Asyairiyah At-Tahiriyah periode 2023-2024. Oh iya, kira-kira sebelum kamu podcast, kamu udah makan belum nih? Udah dong, aku udah makan. Kalian kan sudah makan belum? Udah dong, aku belum. I don't care. Oh iya, BTW kamu kelas berapa sih? Aku kan sudah di lingkungan. Oh gitu sih. Gimana sih? Oh iya, I'm foreigner. Oh my god. Udah nih, kalau basa-basi ke the point aja. Ya langsung aja yuk. Yuk langsung nanya aja yuk. Pertanyaan pertama. Mau ngapain sih emang? Mau nanya-nanya kamu loh, Bin. Boleh gak sih? Boleh. Ayo langsung aja yuk. Yuk. Ini pertanyaan pertama nih, Bin. Banyak nih yang bilang kalau katanya ketua OSIS tuh enak dan kerjanya cuma nyuruh-nyuruh anggota doang. Bener gak sih, Bin? Kalau dibilang ketua OSIS enak atau enggak, ya pasti ada enaknya ada enggaknya. Nah, kalau dibilang nyuruh-nyuruh anggotanya doang enggak, ketua OSIS apa? Pasti semua ketua OSIS nilainya kayak tuh nyuruh-nyuruh anggotanya doang gitu. Tapi katanya ada kerjanya. Tapi di balik kita nyuruh hal itu, pasti sebelumnya kita kebanyakan mikir. Kita pasti kebanyakan mikir. Ini gimana kedepannya? Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Karena pasti ketua OSIS nyuruh anggotanya itu pasti yang pertama ada arahan dari pembina. Terus kalau selain dari arahan pembina itu biasanya ketua OSIS tuh udah ada plan yang selanjutnya, gimana program anggotanya, program kerja anggotanya, terus program kerja strukturnya. Kan ketua OSIS sendiri juga punya program kerja kan ya, gimana visi-misinya, program kerjanya, kalau nggak terjalan gimana. Ya pastinya kita kebanyakan mikirin anggotanya lah. Oh ternyata ketua OSIS itu juga punya program kerjanya ya? Iya, ada dong. Bukan cuma anggota-anggotanya doang gitu? Ada dong. Berarti kalau jadi ketua OSIS itu bukan cuma nyuruh-nyuruh doang ya? Mungkin kelihatannya enak dari luarnya aja. Dan ini lanjut pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua ya. Misalnya nih dia ada salah satu divisi di OSIS dan prokernya itu udah jalan. Cara Bianca buat bikin proker mereka jalan itu gimana sih, Bi? Itu pasti misalnya udah diingetin nih, kok divisi ini prokernya menjalan-jalan ya. Yang pertama pasti aku langsung nanyain ke mereka dulu nih, ini kapan proker mau jalan? Misalnya pas di briefing ditanyain atau enggak di luar briefing pas ketemu sama mereka sama orang dari divisi tersebut. Nah kalau misalnya dia nggak ada kejelasan selanjutnya gitu, pasti aku udah konfirmasi ke pembina. Ini gimana ya bisa tindak lanjutnya gimana? Divisi ini prokernya nggak jalan-jalan misalnya gitu. Misalnya habis itu udah nih sama pembina udah ditindaklanjutin divisi tersebut. Tapi kalau misalnya nggak jalan juga, gimana lagi? Jadinya kita harus bareng-bareng sama struktur gimana caranya ya supaya proker dari divisi itu harus berjalan. Jadi diskusi bareng-bareng sama Ya, struktur mau gimana lanjutnya. Ya. Berarti kalau misalnya Bianca nggak punya ide nih bisa kita bentuk ke struktur gitu. Ya betul, kan guru struktur kan juga itu juga iya. Nah lanjut ya Bi, pertanyaan ketiga. Kata orang kalau jadi ketua OSIS itu harus pintar dan cantik. Kalau menurut kamu gimana nih Bi? Kalau menurut aku sih setuju ketua OSIS itu harus pintar. Tapi kalau ketua OSIS nggak harus cantik, kamu nggak setuju. Karena kalau misalnya pintar, kenapa harus pintar? Karena kalau misalnya tiap hari itu pasti kita semua dihadapi sama masalah kan ya, entah itu masalah di dalam OSIS internal atau masalah eksternal. Nah, gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah itu? Gak harus cepet, intinya kita gimana caranya harus bisa menyelesaikan masalah itu. Pasti kita dipaksa harus mencari solusinya, terus kita gimana caranya mikir, intinya kita harus pintar-pintar lah mikir gitu kan. Pastinya kalau misalnya kepintaran itu diperluin banget kalau kalian mau jadi ketua OSIS. Kalau misalnya kecantikan sih aku nggak setuju, karena mungkin cantik itu bonus lah ya. Cantik kan juga relatif kan, semua orang cantik itu pasti, tapi cantiknya beda-beda gitu. Tapi kan kalau ketua OSIS nggak cantik itu kurang enak dilihat ya, misalnya waktu kalian nanti apa gitu, ada kegiatan atau ada acara, misalnya ketua OSIS duluan ya Bi, kayak paling utama. Terus takutnya kan nggak enak
lihat kalau sisnya itu nggak cantik. Banyak orang yang bilang kayak gitu, Bi. Gimana tuh? Kalau misalnya cantik doang tapi dia nggak ada impresinya, iya. Jadi yang pertama isinya yang pasti yang ada isinya. Ya, gitu. Udah lanjut nih ya. Misalnya ada salah satu orang yang bilang kalau OSIS yang sekarang tuh jelek banget, terus mendingan OSIS yang lama gitu, udah. Terus Bianca bakal sedih bagaimana nih, dan kalimat apa yang bakal Bianca ucapkan pertama kali yang pas dengar ada yang bilang kayak gitu, menurut lu gimana nih, Bi? Pas waktu dengar itu ya pasti briefing kan pernah ngomong. Kayaknya OSIS sekarang beda banget sama OSIS tahun lalu gitu. Kalau misalnya dari pribadi aku sendiri ya, kayaknya ngerasain, iya emang beda. Mungkin kan kita setiap manusia juga ada kekurangan, ada kelebihannya masing-masing kan. Cuman kita satu organisasi. Aku juga mikir gimana caranya kita nyatuin bareng-bareng biar kita kelihatan lagi, kita nggak dipandang kayak gitu sama orang-orang. Gimana caranya kayak gitu. Kalau dibilang sedih pasti sedih sih. Terus pertama kali kita dengarnya itu, aduh gimana ya gitu. Kayak bingung gitu ya, gitu. Tapi kamu pernah merasa gagal gak sih jadi ketua OSIS kalau ada orang yang bilang kayak gitu? Kalau ngerasa gagal pasti kayak pernah sih ngerasa dalam sedikit cerita nih, kayak pas itu kan tahun lalu kan dijabat jadi wakil, pasti ada ada bimbingan atasnya lagi gitu kan, ada yang bimbing lagi, intinya kayak masih dengan ngasih solusi dia, temenin ketua OSISnya. Kalau sekarang tuh kayak apa sendiri gitu. Kalau misalnya kadang wakilnya ada, cuman kadang kayak misalnya nggak enak gitu kalau minta tolong orang, kayak beda banget ya. Mungkin itu juga yang dirasain ketua OSIS, yang tidak ketua OSIS karena terasa nggak enak juga. Terus intinya pasti pernah sih ngerasa, tapi gimana caranya lagi kita bisa bangkit lagi. Oke, ya. Pertanyaan kelima nih, Bi. Gimana sih rasanya jadi murid nomor 1 di sekolah dan murid yang kayaknya paling banyak beban pikirannya banget nih? Kita Gimana tuh, Bi? murid nomor 1 di sekolah. Enggak juga, jangan ngomong gitu. Gimana ya? Banyak beban pikirannya. Setiap orang pasti punya beban pikirannya lah ya. Mungkin orang nggak ada beban pikiran. Mungkin Dewi juga ada pikirannya ya. Apalagi kita kelas 9 tuh jus aman. Terus UN, enggak maksudnya itu beban pikiran kayak di OSIS beban pikiran. Pasti apa sih namanya? Lupa. Udah berpikir. Gimana sih rasanya jadi murid nomor 1 di sekolah dan kayaknya murid yang paling banyak banget pikiran, beban pikirannya gitu. Rasanya enak. Enaknya kayak apa sih, bukannya narsis gitu ya, cuman kayak kita jadi lebih dikenal nih sama orang gitu. Enaknya tuh kayak gitu, jadi kalau orang apa tuh kita dikenal sama orang gitu, jadi tahu kamu gitu ya. Tapi gak enaknya tuh ya kayak gitu, apapun yang kita lakuin pasti mereka tuh langsung kayak gercep banget nih. Kita ada kesalahan sedikit aja pasti mereka langsung ngoreksi banyak banget gitu. Padahal kan kita manusia, kita juga punya salah kan ya. Enaknya gak enaknya kayak gitu. Ya, nanti ya pertanyaan kakak nih. Bianca pernah gak sih kayak ngerasa gagal jadi ketua dan itu kayak gua nggak pantas gitu, jadi kayak gua nggak pantas jadi ketua OSIS di sini tahun ini. Gimana periode ini? Iya, jujur kayak nggak pantas gitu gua jadi ketua OSIS. Kalau itu ngerasa sih pernah pas awal menjabat kayak mikir, kok gue di sini ya, emang gue udah ini bahasanya gitu ya, kayak emang udah memenuhi kriterianya. Kalau misalnya nanti gue nggak bisa, sama siapa minta tolongnya kayak gitu. Masih duluan. Cuma makin lama ada support dari orang tua, dari teman-teman, terus kayak ngeliat anggota OSIS yang sekarang gitu kayak harus butuh bimbingan lebih banyak lagi gitu ya masih. Dan juga kan ada Ya, apalagi sekarang kan lebih banyak di kelasnya ya daripada yang kakak kelasnya gitu. Jadi ya lumayan berat juga sih. Cuman jalanin aja. iya benar Ada penting is impossible. kata-kata hari ini. Gak ada yang mungkin ya, Bi. Jadi gimana caranya juga mama mikir gimana caranya kita harus
bantu lagi, terus jangan kayak gitu karena banyak yang harus dibimbing lagi gitu. Karena kalau dipikirin dulu nggak dijalanin pasti sama aja bohong pasti. Ya benar. Oke, lanjut deh. Apa ya? Iya. Oke deh, bagaimana cara BRK menangani situasi di mana ada perbedaan di antara anggota OSIS tentang keputusan yang diambil? Perbedaan pendapat lah istilahnya. Kalau perbedaan pendapat pasti karena kayak banyak anggota OSIS 32 orang, 32 orang yang isi kepalanya beda-beda. Gimana caranya kita harus nyatuin isi kepala itu? Pasti ada orang yang kayak gini, ada orang yang kayak gitu, macam-macam. Iya macam-macam. Ada orang yang berani ngomong di depan, Ada yang malu. Iya benar itu. Ada yang egois, ya kan? Ada semua orang kayak egonya masing-masing gitu. Mereka ada yang susah ngungkapin, ada yang langsung ngungkapin. Itu beda-beda. Terus susah banget pasti itu tantangannya. Cuma gimana lagi caranya? Terbuka. Ya terbuka. Mungkin gimana caranya bikin pendapatnya tadi kan? Pertanyaannya cara bikin pendapatnya mungkin kita terima nih semua pendapat anak-anak OSIS dulu, kita dengerin pendapat mereka gimana, lebih baiknya gimana. Kan setiap orang punya pendapat masing-masingnya, itu kalau mereka berpendapat. Nah kita sebagai ketua OSIS kita hargain pendapat mereka, kita dengerin, terus kita kumpulin jadi satu. Nah setelah itu mungkin yang pertama aku sih lebih sering mikir sendiri dulu, gimana ya baiknya pendapat yang ini. Terus udah nih ketemu nih misalnya yang baiknya gimana, habis itu pasti langsung dimasukin ke pembina struktur gitu, jadi langsung diucapkan. Lanjut deh. Ini pertanyaan ke-8. Apa rasanya menjadi seorang ketua OSIS? Terus berat gak sih? Ketua OSIS praktik gak sih? Next time guys. Iya guys. Ingat. Rasanya yang pertama pasti aku juga senang, tapi biasa aja. senang. Terus yang kedua pusing pastinya karena kita kayak sebagai siswa kok kayak bahasanya gini, gue siswa tapi disuruh ngatur siswa juga sih, bahasanya gimana ya? Pikirannya kayak pusing pasti kayak gitu. Kan kita juga punya tugas yang lain, banyak pikiran juga intinya kayak belum tugas semua tuntutan dari sekolah gitu kan, apalagi belum ada teman-teman kayak gitu. Terus pikiran rasis lagi, pasti dibilang pusing, capek, senang juga, sedih juga, kaget. Kalau pas pertama kali dijabat sih kaget, perasaan pertama kali dijabat tuh kaget, apalagi banyak banget anak-anak barunya di periode tahun ini ya kan. Iya, jadi kayak kaget gitu. Tapi urusan anak-anak yang nakal gitu ya, ratusan yang dibilangin setiap tuh. Tapi kan banyak nih orang yang bilang ngapain sih jadi OSIS? Itu kan bagus sekolah. Itu menurut kamu gimana nih kalau ada orang kayak terus menurut kamu itu bener gak? Kita tuh bagus sekolah nih. Kalau dibilang iya bener, asisnya bagus sekolah. biar mereka pas kita aja ya bener, asisnya bagus sekolah. Tapi toh itu bagus sekolah, itu juga dapat feedback dari sekolah. Iya, bener nggak sih? Iya, itu kalau rasain feedbacknya kita jadi bagus sekolah, kita bisa masuk. Contohnya itu nanti ada manfaatnya di masa depan. Kita pasti SMA negeri nih, kita punya pengalaman organisasi, bener nggak? Terus OSIS juga membantu kita buat masuk ke SMA atau SMK yang kita mau. Iya benar. Itu udah banyak contohnya banget dari alumni. Iya. Jadi pas di SMA pasti gue pakai banget apa semua skill yang ada di organisasi tuh buat juga SMA, kuliah, kerja. Itu emang harus biasa dari sekarang sih kalau kata aku. Jadi kita nggak terlalu juga ya. Iya. Ada materi gitu. Benar, OSIS bagus sekolah. Tapi dari bagus sekolah itu kita juga bisa dapat sama guru, ya enggak? Punya banyak itu mereka tuh bagus sekolah tuh karena mereka ngeliatnya kayak dari luar aja gitu, nggak tahu aja nanti kita kalau udah lulus nih kita enak lega banget gitu. Iya, benar. Bagus sekolah, kita dapat sama guru, kita lebih tahu banyak tentang sekolah. Bener nggak tahu duluan pada mau sekolah ya gitu zaman. Jadi bilang loh sih kayak lanjut. Iya. Pernah nggak sih kalau kamu tuh dibilang dari ketua tuh pilkas banget sih kamu tuh kayak aplikasi, iya kayak ketua sekarang pilkas banget sih nggak kayak tahun lalu. Kalau kayak gitu sih mungkin beberapa orang pernah ngomong gitu ya, kok
kok lu dedikasi sih kayak gitu, dedikasi dalam artian apa nih gitu. Kenapa enggak, maksudnya kenapa enggak itu langsung ngomong aja ke pribadi gitu kan ya, apa yang mereka mau dari aku gitu, entah mereka mau dibantu gimana ataupun lain-lainnya gitu. Kan kita juga pasti kalau mereka yang ngomong gitu ya nggak sih, mungkin di mata yang lain aku mau banyak bantunya tuh yang lain, atau misalnya dekatnya sama yang lain. Kalau misalnya dekatnya sama yang lain ya wajar aja lah ya, karena kan orang punya satu orang buat di apa sih rasa nyamannya kemana buat cerita. Ya kalau dia ngomong juga kan bingungnya apa sih sebenarnya? iya. Kalau teman sih semua pasti jadi teman, cuman kalau untuk kayak mungkin udah dikasih kayak temennya segini aja ya, karena emang namanya sama itu buat cerita Dan percayanya juga sama si itu. ya. Benar itu kan hak orangnya dia. Kalau misalnya di organisasi kalau ada apa-apa ya yang penting yang pertama komunikasi. Iya, jangan sampai miskomunikasi. Iya. Iya benar tuh. Mereka mau apa langsung kita bantu baru gitu. Oke nih, the last question nih. The last question. Oke. Question. Oke. Yes. Apa saran dan masukan dari Bianca buat Kertas the next generation? Buat kelasnya doang nih. Saran dan masukan. Buat kelasnya doang nih. Saran dan masukan. Dan masukan buat kertas the next generation. Yes. Sarannya nih buat ketua OSIS periode selanjutnya the next generation atau periode 2024-2025, sarannya atau masukannya tuh yang pertama, kalian harus semangat. Terus kalau jangan gitu dong, kalian harus semangat. Ya benar, jangan gampang nyerah. Terus kalian kalau ada omongan apapun kalian jangan gampang down. Terus kalian juga banyak koreksi diri kalian masing-masing. Apa yang mulai dari kalian, apa salahnya kalian, itu penting sih buat koreksi diri masing-masing. Terus pokoknya semangat, jangan down, jangan lupa makan. Kalian juga harus sering-sering dilatih buat berpikir dari mulai sekarang, karena kalau jadi ketua OSIS itu benar-benar berat. Pikiran kalian gak ada satu, tapi kalian harus cabang-cabang mikirnya. Bikin sini, bikin situ, bikin sini, bikin 50 ya. Simpannya ini. Oke guys, itu dulu podcast kita pada hari ini. Thank you ya,